10 pandangan ulama terkemuka. Sebuah pertanyaan mungkin diajukan, apakah poin-poin utama yang disajikan di halaman-halaman sebelumnya hanya diterima oleh beberapa kelompok kecil muslim eksentrik atau jika mereka memiliki pengakuan yang lebih luas di kalangan muslim. Di sini harus ditarik perbedaan antara ulama Islam yang serius, yang mempelajari agama ini secara objektif dan independen, dan apa yang bisa disebut ulama populis yang berusaha menjaga massa terperangkap dalam ketidaktahuan dan kefanatikan untuk mempertahankan kekuasaan atas mereka. Para ulama yang berpikiran independen selalu cenderung memiliki pandangan yang serupa dengan yang diungkapkan dalam buklet ini. Kami menyajikan di bawah ini tulisan-tulisan 9 ulama Islam terkemuka di zaman modern, termasuk 4 penerjemah Al-Quran yang terkenal ke dalam bahasa Inggris dan 2 non-Muslim. 1. Abdullah Yusuf Ali. Terjemahan Al-Quran bahasa Inggris Yusuf Ali dengan tafsir, pertama kali diterbitkan pada tahun 1934, mungkin merupakan terjemahan Al-Quran bahasa Inggris yang paling terkenal. Di bawah ini kami mengutip beberapa catatannya. Paksaan tidak sesuai dengan agama, karena 1. Agama bergantung pada iman dan kemauan, dan ini akan menjadi tidak berarti jika dipaksakan. Catatan 300 pada surat 2 ayat 256. Orang-orang beriman tidak boleh tidak sabar atau marah jika mereka harus menghadapi kekufuran, dan yang terpenting dari semuanya, mereka harus menjaga diri dari godaan untuk memaksakan iman, yaitu memaksakannya kepada orang lain dengan paksaan fisik, atau bentuk paksaan lainnya seperti tekanan sosial, atau bujukan dengan kekayaan atau posisi, atau keuntungan sampingan lainnya. Iman yang dipaksakan bukanlah iman. Catatan 1480 pada surat 10 ayat 99. Perkelahian brutal semata bertentangan dengan seluruh jiwa jihad, sementara pena ulama yang tulus atau suara pengkhotbah atau kontribusi orang kaya bisa menjadi bentuk jihad yang paling berharga. Catatan 1270 pada surat 9 ayat 20. Perang hanya diizinkan untuk membela diri, dan dalam batas-batas yang jelas. Ketika dilakukan, harus didorong dengan semangat, tetapi tidak tanpa henti, tetapi hanya untuk memulihkan perdamaian dan kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimanapun, batas-batas ketat tidak boleh dilanggar. Wanita, anak-anak, orang tua dan orang sakit tidak boleh diganggu, pun pohon dan tanaman tidak boleh ditebang, pun perdamaian tidak boleh ditahan ketika musuh mencapai kesepakatan. Catatan 204 pada surat 2 ayat 190. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian, niat baik, saling pengertian, dan itikat baik. Tetapi ia tidak akan menyetujui perbuatan salah, dan orang-orangnya akan menganggap nyawa mereka murah dalam membela kehormatan, keadilan, dan agama yang mereka anggap suci. Cita-cita mereka adalah kebajikan heroik yang dikombinasikan dengan kelembutan dan kehalusan yang tidak mementingkan diri sendiri. Catatan 205 pada surat 2 ayat 191. Pada saat yang sama, Muslim diperintahkan untuk menahan diri sebanyak mungkin. Kekuatan adalah senjata berbahaya. Mungkin harus digunakan untuk membela diri atau mempertahankan diri, tetapi kita harus selalu ingat bahwa menahan diri menyenangkan di mata Tuhan. Bahkan ketika kita berperang, itu harus untuk suatu prinsip, bukan karena nafsu. Catatan 210 pada surat 2 ayat 194. 2 Muhammad Marmaduke Pickthall. Pickthall adalah seorang novelis Inggris yang memeluk Islam pada tahun 1917, memberikan ceramah dan khotbah tentang Islam, dan menerbitkan terjemahan Al-Quran pada Desember 1930. Terjemahannya juga termasuk yang paling terkenal. Sebelumnya pada tahun 1919, ia menyampaikan pidato atau khotbah di London, yang diterbitkan dengan judul Tolerance, di mana ia mengatakan sebagai berikut. Toleransi beragama adalah inti dari Islam. Al-Quran memerintahkannya, dan Muhammad dalam hidupnya sebagai nabi dan sebagai penguasa menunjukkan bagaimana ia harus dipraktikkan, baik dalam perang maupun damai. Dialah yang pertama kali mengumumkan dengan istilah yang tidak dapat disalahartikan oleh siapapun bahwa Allah memberi pahala kebaikan setiap keyakinan dan bangsa, bukan menurut apa yang mereka yakini, tetapi menurut apa yang mereka lakukan, upaya yang mereka lakukan untuk membantu umat manusia. Kami, Muslim, semoga Tuhan mengampuni kami, yang memiliki kata-kata suci tentang rahmat dan toleransi selalu di hadapan kami, seringkali dalam sejarah kami jatuh ke dalam intoleransi yang besar. Tetapi janganlah ada yang beranggapan bahwa, ketika kami melakukannya, kami mengikuti contoh besar Muhammad, atau ajaran iman kami. Tidak. Ketika kami melakukannya, kami kehilangan pandangan dari contoh itu. Tidak. Ketika kami melakukannya, kami mengingkari iman kami. Sekarang harap buanglah dari pikiran Anda kesan, bahwa Muhammad adalah fanatik atau keras dalam perang,
atau pernah dalam hidupnya bertindak sebagai agresor. Selama 12 tahun ia sabar di bawah penganiayaan yang kejam. Meskipun kapanpun ia bisa saja membentuk faksi untuk melindunginya dari kalangan penyembah berhala itu sendiri. Ia memerintahkan para pengikutnya untuk mundur dari Mekah, dan ia sendiri akhirnya mundur ke suatu tempat yang penduduknya lebih menyukai beliau, menginginkan perdamaian. Barulah ketika musuh-musuhnya berada di jalan dengan pasukan besar, bermaksud untuk memburunya dari tempat pengungsian itu dan mengakhiri umat Islam, barulah ia mengumumkan kepada para muridnya perintah untuk berperang. Mereka telah mencoba menghancurkan Islam dengan peperangan, pembunuhan, penganiayaan, pengkhianatan. Namun Muhammad, ketika ia menaklukkan Mekah, memaafkan mereka. Belum pernah ada belas kasihan seperti itu disaksikan di dunia sebelumnya. Adapun orang Yahudi dan Kristen dan semua yang menyembah Tuhan yang esa dan menantikan hari kiamat, meskipun para imam dan rabi mereka telah mengaburkan kebenaran dengan hayalan-hayalan kosong, mereka hanyalah muslim yang telah tersesat. Mereka yang berbuat baik, dan bukan penganiaya, dianggap setara dengan muslim. Nabi menunjukkan toleransi yang paling sempurna kepada Yahudi dan Kristen, dan agama-agama itu selalu diizinkan di negeri-negeri muslim. Orang Yahudi dan Kristen yang menyerang Nabi atau mengkhianatinya, beliau lawan atau menghukum sesuai kasusnya. Tetapi hal itu tidak merusak toleransi beliau terhadap iman mereka. Tetapi Nabi dan Muslim awal, meskipun diserang dari segala penjuru, dan diancam dengan kehancuran, tidak pernah goyah dari toleransi beragama. Dalam perang mereka melawan Kristen, mereka menghormati gereja, biara, dan tokoh agama, dan tidak pernah memaksa orang-orang yang ditaklukkan untuk mengubah iman mereka. Dan ini telah menjadi hukum Islam sepanjang berabad-abad, meskipun Muslim kadang-kadang gagal dalam menerapkannya. 3. Muhammad Asad. Lahir sebagai seorang Yahudi bernama Leopold Weiss yang tumbuh besar di Austria, Muhammad Asad, 19 hingga 1992, memeluk Islam pada tahun 1926. Terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris dengan tafsir terperinci, The Message of the Quran, yang juga terkenal, diterbitkan pada tahun 1980. Berikut adalah kutipan dari catatan kakinya. Atas dasar larangan kategoris di atas tentang paksaan dalam hal apapun yang berkaitan dengan iman atau agama, semua ahli hukum Islam, tanpa pengecualian, berpendapat bahwa pemaksaan pindah agama dalam semua keadaan adalah batal demi hukum, dan bahwa setiap upaya untuk memaksa non-mukmin untuk menerima iman Islam adalah dosa besar. Sebuah putusan yang menghapuskan kesalahpahaman luas bahwa Islam memberikan pilihan kepada orang-orang kafir masuk Islam atau pedang. Catatan 249 pada surat 2 ayat 256. Oleh karena itu, jihad berarti, berjuang di jalan Allah, dalam arti seluas-luasnya dari ungkapan ini, yaitu, ia tidak hanya berlaku untuk peperangan fisik tetapi juga untuk setiap perjuangan yang benar dalam arti moral. Demikianlah, misalnya, Nabi menggambarkan perjuangan manusia melawan hawa nafsu dan kelemahan dirinya sendiri sebagai jihad terbesar. Catatan 122 pada surat 4 ayat 95. Ayat ini dan ayat-ayat berikutnya secara tegas menyatakan bahwa hanya membela diri, dalam arti kata yang seluas-luasnya, ia menjadikan perang diizinkan bagi Muslim. Karakter defensif dari pertempuran, di jalan Allah, selain itu sudah jelas dalam rujukan pada mereka yang memerangi kamu, dan telah diperjelas lebih lanjut dalam surat 22 ayat 39, izin untuk berperang, diberikan kepada mereka yang diperangi secara tidak adil. Bahwa prinsip dasar awal ini tentang membela diri sebagai satu-satunya pembenaran yang mungkin untuk perang telah dipertahankan di seluruh Al-Quran, terbukti dari surat 60 ayat 8, serta dari kalimat penutup surat 4 ayat 91, keduanya termasuk periode yang lebih kemudian daripada ayat di atas. Catatan 167 pada surat 2 ayat 190. Dengan demikian, meskipun orang-orang beriman diperintahkan untuk melawan setiap kali mereka diserang, kata-kata penutup ayat di atas memperjelas bahwa mereka harus, ketika berperang, menahan diri dari segala kekejaman, termasuk membunuh non-kombatan. Catatan 172 pada surat 2 ayat 194. Sesuai dengan perintah, jika mereka cenderung kepada perdamaian, hendaklah engkau pun cenderung kepadanya, surat 8 ayat 61. Dan, jika mereka berhenti dari berperang, maka semua permusuhan harus berhenti, surat 2 ayat 193. Orang-orang beriman wajib membuat perdamaian dengan musuh yang menjelaskan bahwa ia ingin mencapai pemahaman yang adil. Demikian pula, mereka harus menunjukkan setiap pertimbangan kepada individu-individu dari antara musuh yang tidak secara aktif berpartisipasi dalam permusuhan. Catatan 105 pada surat 4 ayat 86. 4. T.B. Irving. Dr. Thomas Irving, wafat tahun 2002,
adalah seorang akademisi dan penulis yang berasal dari Kanada yang memeluk Islam pada tahun 1950-an, dan menghasilkan terjemahan Al-Quran pertama yang diterbitkan pada tahun 1985 sebagai versi Amerika pertama. Dalam sebuah makalah tentang penerjemahan Al-Quran ia menulis, satu poin lagi mungkin perlu disebutkan, jihad atau perjuangan spiritual bukanlah salah satu dari 5 rukun Islam. Dalam terjemahan yang tepat, ia tidak berarti perang suci, kecuali secara perluasan, tetapi ia telah direndahkan oleh makna ini, yang merupakan penggunaan jurnalistik. 5. Maulvi Chirag Ali. Pada tahun 1885, Maulvi Chirag Ali menerbitkan dari Hyderabad Deccan, India, sebuah karya komprehensif dalam bahasa Inggris berjudul A Critical Exposition of the Popular Jihad. Di awal, ia menulis sebagai berikut. Dalam menerbitkan karya ini, tujuan utama saya adalah untuk menghilangkan kesan umum dan keliru dari benak para penulis Eropa dan Kristen mengenai Islam, bahwa Muhammad mengobarkan perang penaklukan, pemusnahan, serta dakwah melawan kaum Quraisy, suku-suku Arab lainnya, Yahudi, dan Kristen, bahwa ia memegang Al-Quran di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, dan memaksa orang untuk percaya pada misinya. Saya telah berusaha dalam buku ini, saya yakin dengan alasan yang cukup, untuk menunjukkan bahwa perang-perang Muhammad tidak bersifat ofensif, pun beliau sama sekali tidak menggunakan kekuatan atau paksaan dalam masalah keyakinan. Semua perang Muhammad bersifat defensif. Halaman I. Kemudian ia mengutip seorang penulis Inggris yang menuduh bahwa satu-satunya tugas umum yang dibebankan kepada orang-orang beriman adalah menjadi agen pembalasan Tuhan terhadap orang-orang yang tidak beriman, dan menulis sebagai balasan. Muhammad tidak mengobarkan perang melawan kaum Quraisy dan Yahudi karena mereka tidak percaya pada misinya, pun karena ia akan menjadi instrumen pembalasan Tuhan atas mereka. Sebaliknya, ia berkata, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barang siapa menghendaki, hendaklah ia beriman, dan barang siapa menghendaki, biarlah ia kafir. Tidak ada paksaan dalam agama, surat 2 ayat 256. Bahkan selama permusuhan aktif, mereka yang tidak beriman diizinkan datang dan mendengar dakwah, dan kemudian diantar ke tempat yang aman bagi mereka, surat 9 ayat 6. Halaman 42. Muhammad hanya mengangkat senjata dalam kasus mempertahankan diri. Seandainya beliau lalai mempertahankan diri setelah pemukimannya di Madinah dari serangan terus-menerus kaum Quraisy dan sekutu mereka, beliau beserta para pengikutnya, kemungkinan besar, akan dimusnahkan. Mereka berperang demi mempertahankan hidup mereka serta kebebasan moral dan agama mereka. Dalam pengertian ini, pertentangan itu bisa disebut perang agama, karena permusuhan dimulai atas dasar agama. Karena kaum Quraisy menganiaya umat Muslim, dan mengusir mereka dengan alasan bahwa mereka telah meninggalkan agama nenek moyang mereka, yaitu penyembahan berhala, dan memeluk agama Islam, penyembahan Tuhan yang Esa. Tetapi itu tidak pernah menjadi perang agama dalam arti menyerang orang-orang kafir secara agresif untuk memaksakan agamanya secara paksa kepada mereka. Halaman 43. Penulis menghususkan lampiran setebal 30 halaman untuk mengkaji makna kata jihad sebagaimana digunakan dalam Al-Quran, di mana ia merujuk pada kamus-kamus standar bahasa Arab klasik dan membantah terjemahan kata ini yang salah oleh para penulis barat sebagai perang. Ia menulis, menggunakan kata jihad sebagai penanda pertempuran melawan musuh hanyalah makna pasca klasik dan teknis dari jihad. Halaman 164. Diakui oleh semua leksikolog, penafsir, dan ahli hukum bahwa jihad dalam bahasa Arab klasik berarti bekerja keras, berusaha sungguh-sungguh, dan bahwa perubahan maknanya atau makna teknisnya hanya terjadi pada periode pasca klasik, yaitu jauh setelah Al-Quran diterbitkan. Halaman 170. Jihad tidak berarti melancarkan perang. Saya yakin bahwa saya telah dengan jelas menunjukkan melalui perbandingan cermat antara para penerjemah dan penafsir serta ayat-ayat asli dalam Al-Quran, bahwa kata jihad atau jihad dalam bahasa Arab klasik dan sebagaimana digunakan dalam Al-Quran, tidak berarti melancarkan perang atau pertempuran, melainkan hanya melakukan yang terbaik dan mengerahkan diri, bekerja keras, atau berjerih payah. Saya tidak bermaksud membantah bahwa Al-Quran tidak mengandung perintah untuk berperang. Ada banyak ayat yang memerintahkan para pengikut Nabi untuk melakukan perang defensif, tetapi tidak ada yang agresif. Halaman 192. 6. Sir Muhammad Iqbal. Iqbal, pahlawan nasional Pakistan yang agung, serta penyair dan filsuf Islam yang terkenal di dunia, menyatakan dalam sebuah surat yang ditulis dalam bahasa Urdu. Kritikus itu salah, dengan mengatakan bahwa Iqbal mendukung perang di zaman progresif ini. Saya tidak mendukung perang,
Pun tidak ada muslim yang bisa melakukannya mengingat batas-batas yang jelas yang ditetapkan oleh syariat. Menurut ajaran Al-Quran, hanya ada dua bentuk jihad atau perang, defensif dan korektif. Dalam kasus pertama, yaitu, ketika muslim dianiaya dan diusir dari rumah mereka diizinkan, bukan diperintahkan, untuk mengangkat pedang. Kasus kedua, di mana jihad itu wajib, diberikan dalam surat 49 ayat 9, dalam Al-Quran. Dengan membaca ayat-ayat itu dengan cermat, Anda akan menyadari bahwa apa yang disebut Sir Samuel Hoare sebagai keamanan kolektif, pada pertemuan Liga Bangsa-Bangsa, Al-Quran telah menjelaskan prinsip yang sama dengan kesederhanaan dan kefasihan. Selain dua jenis perang yang disebutkan di atas, saya tidak mengenal perang lain. Melancarkan perang untuk memuaskan keserakahan teritorial dilarang dalam Islam. Dengan alasan ini, dilarang pula mengangkat pedang untuk penyebaran iman. 7. Ketua Hakim Esa Rahman. Dr. Esa Rahman, seorang ketua hakim Mahkamah Agung Pakistan pada tahun 1960-an, menulis sebuah buku berjudul Punishment of Apostasy in Islam, yang baru-baru ini dicetak ulang. Karya setebal 140 halaman ini terdiri dari pembahasan komprehensif tentang masalah kemurtadan sebagaimana diperlakukan oleh Al-Quran, hadis, terjemahan dan tafsir klasik dan modernnya, tulisan-tulisan lain tentang Islam yang lama dan baru, serta ahli hukum muslim awal. Kami mengutip di bawah ini komentar dan kesimpulan penulis. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan hati nurani individu, Al-Quran tidak membatasi pilihan bebas. Halaman 13. Pemaksaan atau paksaan dalam masalah keyakinan tidak termasuk dalam komposisi sistem sosial yang dibayangkan oleh Al-Quran. Petunjuk yang jelas dalam semangat toleransi yang benar-benar humaniter diberikan kepada muslim dalam bidang ini dalam beberapa ayat yang mengakui keberadaan lingkungan yang pluralistik, halaman 15. Petunjuk untuk kehidupan yang baik diberikan oleh Al-Quran, tetapi tidak dengan mengorbankan penindasan martabat manusia. Pandangan kehidupan di masa depan di mana buah-buah tindakan dalam kehidupan sekarang akan dipanen juga disajikan di hadapan individu yang berpikir, tetapi pilihan eksistensial diserahkan kepada individu itu sendiri. Tidak ada pahala yang dapat diperoleh dari tindakan yang dimotivasi oleh paksaan. Islam harus diterima secara mutlak secara sukarela oleh orang yang bebas. Halaman 31. Sebuah prinsip yang menonjol dalam tata sosial politik kitab Allah diungkapkan dalam kata-kata mulia, tidak ada paksaan dalam agama. Prinsip ini mendapat dukungan dalam beberapa ayat Al-Quran lainnya, yang secara nyata mentolerir, meskipun mereka tidak menyetujui, penyimpangan dari jalan yang lurus. Manusia bebas memilih antara kebenaran dan kepalsuan dan fungsi Nabi adalah menyampaikan pesan, mencontohkannya dalam hidupnya sendiri dan menyerahkan sisanya kepada Allah. Beliau bukanlah pengawas atas manusia untuk memaksa mereka menganut keyakinan tertentu. Kebebasan hati nurani dengan demikian adalah nilai kehidupan yang baik itu sendiri dan harus diperhatikan ketika mempelajari insiden dan dampak laporan hadis, praktik selama kekhalifahan Rashidah atau pendapat para dokter hukum yang tidak boleh menyimpang dari huruf atau semangat firman Allah. Halaman 130. Studi kami terhadap ayat-ayat Al-Quran yang relevan menetapkan bahwa hukuman bagi kemurtadan ditunda hingga akhirat, dengan cara yang sama seperti hukuman bagi kekafiran asli. Sama sekali tidak ada penyebutan dalam Al-Quran tentang hukuman duniawi bagi pembangkangan dari iman oleh seorang mukmin. Namun, ia harus bebas untuk menyatakan dan menyebarkan iman pilihannya, selama ia tetap berada dalam batas-batas hukum dan moralitas, dan untuk menikmati semua hak lainnya sebagai warga negara yang damai, sama seperti sesama warga muslimnya. Halaman 130-131. 8. Dr. G.W. Leitner. Meskipun bukan seorang muslim, Gottlieb Wilhelm Leitner, wafat tahun 1899, adalah seorang akademisi, ahli bahasa, dan sarjana Arab dan Islam, yang terkenal sebagai orang yang membangun masjid di Woking, di Surrey, Inggris, pada tahun 1889. Dalam sebuah makalah tentang jihad yang diterbitkan dalam Asiatic Quarterly Review miliknya, edisi Oktober 1886, ia telah mengungkapkan pandangan serupa dengan yang telah dikutip di atas. Sambil berusaha menghindari pengulangan, kami menyajikan beberapa pengamatan menarik lainnya. Ketika orang mengatakan bahwa jihad berarti kewajiban umat Muhammad untuk mengobarkan perang melawan pemerintah atau negara non-Muhammadan dan menyebut ini jihad, meskipun mungkin saja dalam keadaan tertentu penggunaan kata ini bisa sah, mereka sebenarnya berbicara omong kosong, dan melemparkan fitnah yang tidak pantas pada agama yang tidak mereka kenal. Ketika beberapa orang mengajukan permohonan kepada Muhammad untuk bergabung dalam perang suci melawan mereka yang menindas umat Muhammad, beliau menjawab, jihad sejatimu adalah berusaha melayani kedua orang tuamu. Al-Quran, ketika menggunakan kata jihad,
tampaknya lebih memilih menggunakannya untuk perang melawan dosa. Barang siapa berjihad dalam moralitas, kami akan menunjukkan kepadanya jalan yang benar. Di tempat lain, surat 25 ayat 52, Al-Quran menganjurkan kita untuk memerangi orang-orang kafir dengan jihad besar, pedang roh dan argumen Alkitab Muhammadan. Dalam tradisi mengenai sabda dan perbuatan Nabi, sekelompok pejuang suci kembali dengan gembira dari perang yang menang melawan orang-orang kafir ke ketenangan rumah mereka dan pengamatan iman mereka yang tenang. Saat melewati Nabi, mereka berseru, "Kami telah kembali dari jihad kecil, perang dengan para agresor terhadap agama Muhammad, menuju jihad besar, perang dengan dosa." Tidak ada kekerasan yang boleh digunakan dalam masalah agama, meskipun kesan populer adalah bahwa inilah inti dari ajaran Muhammadanisme. Bab kedua Al-Quran dengan jelas menyatakan, tidak ada kekerasan dalam agama, surat 2 ayat 256. Bagian ini secara khusus ditujukan kepada beberapa mualaf pertama Muhammad, yang, karena memiliki anak-anak yang dibesarkan dalam penyembahan berhala atau Yudaisme, ingin memaksa mereka untuk memeluk Muhammadanisme. Memang, bahkan ketika para ibu anak-anak non-Muhammadan ingin membawa mereka pergi dari kerabat mereka yang beriman, Muhammad mencegah setiap upaya untuk menahan mereka. Sebaliknya, secara jelas disebutkan dalam bab yang disebut haji, bahwa tujuan jihad adalah untuk melindungi masjid, gereja, sinagog, dan biara dari kehancuran, surat 22 ayat 40, dan kita belum tahu nama tentara salib Kristen yang tujuannya adalah melindungi masjid atau sinagog. Tentu saja, ketika orang-orang Arab diusir dari Spanyol, tempat mereka membawa industri dan pengetahuan mereka, oleh Ferdinand dan Isabella, dan didorong untuk menentang Kristen, makna modern jihad sebagai permusuhan terhadap Kristen secara alami menjadi lebih menonjol. Memang, jihad begitu esensial sebagai upaya untuk melindungi Muhammadanisme dari serangan, sehingga para jenderal Muhammadan secara jelas diperintahkan untuk tidak menyebut di mana azan Muhammadan dapat dikumandangkan atau di mana seorang Muslim dapat hidup tanpa diganggu sebagai saksi iman. 9. Sir T.W. Arnold. Ada sebuah karya penelitian sejarah ilmiah terkenal berjudul The Preaching of Islam, A History of the Propagation of the Muslim Faith, setebal sekitar 460 halaman, oleh orientalis Kristen Inggris Sir Thomas Arnold. Beliau menulis dalam pendahuluan. Dalam masa kemerosotan politiknya, Islam telah mencapai beberapa penaklukan spiritualnya yang paling brilian. Dalam dua kesempatan sejarah besar, orang-orang barbar kafir telah menjejakkan kaki di leher para pengikut Nabi dan dalam setiap kasus para penakluk telah menerima agama yang ditaklukkan. Tanpa bantuan kekuasaan duniawi, misionaris Muslim telah membawa iman mereka ke Afrika Tengah, Tiongkok, dan Kepulauan Hindia Timur. Halaman 2. Jadi, jauh dari penyebaran Islam secara paksa, bahkan bangsa-bangsa kafir yang mengalahkan dan memerintah Muslim dalam sejarah Islam kemudian akhirnya memeluk Islam, seperti yang ditunjukkan Arnold. Kemudian mengutip ayat-ayat Al-Quran sebelumnya yang diturunkan di Makkah yang memerintahkan Muslim untuk mendakwahkan Islam dengan argumen, ia menulis. Perintah serupa juga ditemukan dalam surat Madaniyah, yang diturunkan pada saat Muhammad berada di pucuk pimpinan pasukan besar dan di puncak kekuasaannya. Halaman 3 hingga 4. Maka, tidak ada perbedaan dalam ajaran Islam pada ayat-ayat Al-Quran selanjutnya dari yang sebelumnya mengenai dakwah agama secara damai melalui argumen. Arnold selanjutnya menulis. Nabi sendiri berdiri di garis depan serangkaian panjang misionaris Muslim yang telah memenangkan tempat bagi iman mereka di hati orang-orang kafir. Selain itu, bukanlah dalam kekejaman penganiaya atau kemarahan fanatik kita harus mencari bukti semangat misionaris Islam, bukan pula dalam eksploitasi sosok mitos itu, prajurit Muslim dengan pedang di satu tangan dan Al-Quran di tangan lain, melainkan dalam kerja keras yang tenang dan tak kentara dari para dai dan pedagang yang telah membawa iman mereka ke setiap penjuru dunia. Metode dakwah dan bujukan yang damai semacam itu tidak diadopsi, seperti yang sebagian orang ingin kita percaya, hanya ketika keadaan politik membuat kekuatan dan kekerasan menjadi tidak mungkin atau tidak bijaksana, tetapi justru sangat ditekankan dalam banyak ayat Al-Quran, sebagai berikut. Halaman 45, dicetak miring oleh kami. Penulis mengilustrasikan hal ini dengan mengutip 10 ayat dari Al-Quran yang termasuk periode awal. Kemudian ia menulis. Ajaran-ajaran seperti itu tidak terbatas pada dalam surat Makkiyah, tetapi juga ditemukan melimpah dalam surat Madaniyah, sebagai berikut. Halaman 6. Di sini Arnold mengutip 7 ayat dari periode kemudian, misalnya, tidak ada paksaan dalam agama, surat 2 ayat 256, dan, taatilah Allah dan taatilah Rasul, tetapi jika kamu berpaling, maka kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan pesan dengan jelas, surat 64 ayat 12. Dengan demikian,
Ia menyingkirkan anggapan keliru bahwa ayat-ayat yang diwahyukan selama tahap-tahap akhir misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan intoleransi dan penggunaan kekerasan untuk menyebarkan Islam. Berbicara tentang konversi massal ke Islam setelah penaklukan Makkah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Arnold menulis, di antara mereka yang masuk Islam setelah jatuhnya Mekah adalah beberapa penganiaya Muhammad yang paling kejam di masa-masa awal misinya. Kepada mereka kemurahan hati dan pengampunan beliau yang mulia kini memberikan tempat dalam persaudaraan Islam. Halaman 38. Suku-suku Arab dengan demikian terdorong untuk menyerahkan diri kepada Nabi, bukan hanya sebagai kepala kekuatan militer terkuat di Arab, tetapi sebagai penjelas teori kehidupan sosial yang membuat semua yang lain lemah dan tidak efektif. Muhammad telah berhasil memperkenalkan ke dalam masyarakat anarkis pada masanya sentimen persatuan nasional, kesadaran akan hak dan kewajiban satu sama lain yang belum pernah dirasakan oleh orang Arab sebelumnya. Halaman 40-41. Arnold kemudian menyatakan tujuan bukunya. Demikianlah, sejak awal, Islam mencitrakan diri sebagai agama misionaris yang berusaha memenangkan hati manusia, untuk mengonversi mereka dan membujuk mereka untuk memasuki persaudaraan kaum beriman. Dan sebagaimana adanya di awal, demikian pula terus berlanjut hingga hari ini. Sebagaimana akan menjadi tujuan halaman-halaman berikut ini untuk ditunjukkan. Halaman 44, dicetak miring oleh kami. Beralih ke konversi suku-suku Kristen ke Islam selama dan tak lama setelah masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Arnold mengungkapkan pandangan ini. Bahwa kekuatan bukanlah faktor penentu dalam konversi-konversi ini dapat dinilai dari hubungan persahabatan yang terjalin antara orang-orang Kristen dan Muslim Arab. Muhammad sendiri telah membuat perjanjian dengan beberapa suku Kristen, menjanjikan mereka perlindungannya dan menjamin mereka kebebasan menjalankan agama mereka serta para pendeta mereka menikmati hak-hak dan otoritas lama mereka tanpa gangguan. Ikatan persahabatan serupa menyatukan para pengikutnya dengan sesama warga negara mereka yang beriman lebih tua, banyak diantaranya secara sukarela maju untuk membantu Muslim dalam ekspedisi militer mereka. Halaman 47 dan 48. Dari contoh-contoh toleransi yang diberikan di atas yang diberikan kepada orang-orang Kristen Arab oleh Muslimin yang menang pada abad pertama Hijriah dan dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya, kita tentu dapat menyimpulkan bahwa suku-suku Kristen yang memeluk Islam, melakukannya atas pilihan dan kehendak bebas mereka sendiri. Halaman 51 dan 52, dicetak miring oleh kami. Dalam kesimpulannya, Arnold menulis, secara keseluruhan, orang-orang kafir telah menikmati di bawah pemerintahan Muhammadan ukuran toleransi, yang sejenisnya tidak ditemukan di Eropa sampai zaman modern. Konversi paksa dilarang, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Keberadaan begitu banyak sekte dan komunitas Kristen di negara-negara yang telah berabad-abad di bawah pemerintahan Muhammadan adalah kesaksian yang abadi tentang toleransi yang mereka nikmati, dan menunjukkan bahwa penganiayaan yang dari waktu ke waktu mereka alami di tangan orang-orang fanatik dan intoleran, telah dipicu oleh keadaan khusus dan lokal daripada diilhami oleh prinsip intoleransi yang mapan. Namun penindasan semacam itu sepenuhnya tanpa sanksi hukum Muhammadan, baik agama maupun sipil. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang melarang konversi paksa dan memerintahkan dakwah sebagai satu-satunya metode penyebaran agama yang sah telah dikutip di atas dan doktrin yang sama dipertahankan oleh keputusan para ulama Muhammadan. Halaman 420 dan 421, dicetak miring oleh kami. Akan mudah bagi penguasa-penguasa Islam yang kuat untuk membasmi habis-habisan rakyat Kristen mereka atau mengusir mereka dari wilayah kekuasaan mereka, seperti yang dilakukan Spanyol terhadap orang Moor, atau Inggris terhadap orang Yahudi selama hampir 4 abad. Para mufti, ahli agama Muslim, yang mengubah pikiran penguasa mereka dari praktik kejam semacam itu, melakukannya sebagai penjelas hukum Islam dan toleransi Muslim. Halaman 422 dan 423.